10 orang. Sekian, terima kasih. Demikian pengambilan pasal penetapan korupsi peraturan DPRD Kementerian Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 1 November 2014 tentang tertib DPRD Kabupaten Sulian Forum tercapai. Tanggal 8 Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 tahun 2018 dengan agenda penyampaian pidato pengantar bupati tentang LKPD kegiatan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Sulian, Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sulian, saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sulian, para asisten, staf ahli, kepala kabinet, badan, kantor, kepala unit satuan kerja di pemerintah Kabupaten Sulian, undangan serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Hadirin dalam paripurna yang saya hormati, perhatian kita Tuhan Kepala memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena keberkatan dan rahmat-Nya pula kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga yang hadir di sini keluarga kita, anak, istri, mudah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga juga anak istri kita atau suami kita menjadi suami dan istri dan anak yang soleh dan beriman bagi musliman bagi anak muslim khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dalam paripurna yang saya hormati, adapun acara pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembacaan daftar hadir. 2. Pembukaan rapat. 5. Skor. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, sesuai surat acara yang telah saya sampaikan tadi, kita masuknya acara selanjutnya, yaitu penyampaian pidato pengantar bupati tentang LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sulian, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sulian, saudara sekretaris daerah Kabupaten Sulian, para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sulian, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Mengawali pidato ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sulian dengan agenda penyampaian pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, akhir ekor penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sulian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kewajiban sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sulian sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis atas penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang dibacakan ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta tetap berpedoman dengan peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kepala daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi
evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan resume laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2017 yang merupakan laporan tahun kelima saya sebagai Bupati Seruyan dalam memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari segala bidang kehidupan di Kabupaten Seruyan hingga berakhirnya periode jabatan tahun 2018 ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat menuju pada peraturan perundang-undangan bagaimana tersebut di atas. Kami telah menyusun laporan dimaksud secara sistematis dalam bentuk 2 buku yang terdiri dari 1. Buku pertama berisi data laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Seruyan yang saat ini sedang saya bacakan. 2. Buku kedua berisi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Seruyan tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kebijakan pemerintah daerah, bab 3 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, bab 4 penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, bab 5 penyelenggaraan tugas pembantuan, bab 6 penyelenggaraan tugas umum, bab 7 penutup. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kegiatan pembangunan dalam arti luas di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu tahun 2017 yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan strategis ke depan dan berkelanjutan dalam rangka implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan diarahkan pada upaya pencapaian perwujudan visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2013-2018, yaitu menembus keterresulasian daerah dari arus barang dan jasa serta arus informasi, menyambung disparitas pelayanan antara daerah hilir dan daerah hulu guna mengantar masyarakat Seruyan menjadi sejahtera dan berkeadilan. Dengan demikian, visi tersebut merupakan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan di seluruh bidang kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2017 yaitu mempercepat pembangunan wilayah pedesaan terutama desa-desa terpencil dan tertinggal guna menanggulangi kesenjangan antar wilayah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terjangkau di seluruh wilayah kabupaten, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam dan potensi wilayah serta kepariwisataan, pengelolaan penataan ruang sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pengembangan industri rumah tangga, operasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah, pengembangan dan penataan transportasi darat, sungai dan laut sebagai tadi pergerakan penumpang dan barang, peningkatan kehidupan beragama dalam mendorong perilaku masyarakat yang lebih toleran, jujur, bermoral, dan menjaga keharmonisan kehidupan antar pemeluk agama, mengembangkan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan. Program utama yang akan dilaksanakan adalah mempersiapkan basis peningkatan dan pengembangan daya saing produk yang berbasis potensi dan keunggulan daerah dalam upaya merebut pangsa pasar, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, mewujudkan kerukunan dan ketertiban wilayah, meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi
pemberian APBD tahun anggaran 2017 dapat terselenggara dengan baik melalui kebijakan program dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan pada masing-masing perangkat daerah. Selain pendanaan yang tertuang dalam APBD, dana usaha bersama maupun dana bantuan sosial dan dana hibah yang diterima langsung oleh sekolah, pemerintah desa, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah dari target penerimaan secara keseluruhan. PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang besar sebesar 1,96 juta lebih telah terrealisasi sebesar 1,1 triliun di audit yang terdilakukan oleh BPK tahun 2017. B. Pengelolaan belanja daerah. Kemudian dari segi pengelolaan belanja daerah, anggaran belanja tahun 2000 dicatat sebesar 1,3 triliun lebih, sedangkan realisasinya tercatat sebesar 78% yang diperinci menurut jenis belanja sebagai berikut. Anggaran belanja operasional sebesar 825 juta lebih dan terrealisasi sebesar 69,71%. 2. Belanja modal sebesar 342 miliar lebih dengan realisasi sebesar 93,69 miliar. Perlu saya informasikan juga bahwa penyampaian realisasi APBD tersebut di atas hanya bersifat makro. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dianggap cukup besar pengaruhnya terhadap berjalannya roda pembangunan, perkembangan serta kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Serian tahun 2017. Dalam laporan pertanggungjawaban ini kami bagi menjadi 3 bagian utama sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan urusan desentralisasi mencakup pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. 2. Penyelenggaraan tugas pembantuan. 3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah. Dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi 22 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Adapun penjelasan realisasi program kegiatan masing-masing urusan secara terperinci dan detail dapat dilihat dan dibaca dalam buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pidato pengantar keterangan pertanggungjawaban ini. Rapat paripurna Dewan serta hadirin sekalian yang saya hormati, berikut saya sampaikan beberapa capaian kinerja pemerintah Kabupaten Serian tahun 2017. Capaian kinerja pada layanan pendidikan dan kesehatan antara lain. 1. Angka melek grup mencapai 98,87%. 2. Angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,49 tahun. 3. APK SMI MTS mencapai 100,1% dari target 98,68%. 4. Angka transfusi hidup bayi per 1000 kelahiran mencapai 993 dari target sebesar 980. 5. Angka usia harapan hidup mencapai 68,88 tahun dari target 72,6 tahun. 6. Persentase balita gizi buruk mencapai 0,015% dari target 2,59%. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Serian dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai berikut. 1. Kunjungan wisata mencapai 30.505 kali dari target 19.726 kali. 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRD atas dasar harga berlaku mencapai 0,87% dari target 0,03%. B. Atas dasar harga konstan mencapai 0,90% dari target 0,06%. 3. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai 136,92
Kursi perikanan kelompok nelayan mencapai 62,82% dari target 60,32%. Selanjutnya, capaian kinerja di bidang peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 15,04% dari target 0,9%. 2. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 158,47 km dari target 59,4 km. 3. Jumlah pelabuhan laut, dermaga udara, terminal bus mencapai 68 unit dari 68 unit target. 4. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk mencapai 27,62% dari target 21,21%. 5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 95% dari target 84,70%. Berikutnya capaian kinerja di bidang tata kelola pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah mampu mencapai pendidikan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2015, 2016 dan 2017. 2. Nilai atau predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP mencapai nilai 55,46 atau tingkat CC. Rapat paripurna dewan yang terhormat, demikianlah laporan pertanggungjawaban Majelis Suria tahun anggaran 2017 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Suria. Segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD serta dukungan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Suria, mulai dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan tentunya juga hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, LW dan RT serta partisipasi seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik maupun lembaga swadaya masyarakat, insan jurnalis, para alim ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang kesemuanya ini merupakan mitra kerja pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa apa yang kami laksanakan selama tahun 2017 belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Sepanjang penyelenggaraan pembangunan, tentunya tidak semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, dan tidak semua dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Suria. Karena pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mohon untuk dapat dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, sekaligus dukungan dari seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Suria untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selanjutnya agar bisa lebih optimal dan lebih baik lagi. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum saya mengakhiri, hari ini merupakan hari yang terakhir. Karena insya Allah 2 hari lagi saya sudah mengakhiri masa jabatan 2013-2018. Tentu selama 5 tahun ini ada banyak persoalan pribadi, persoalan kepentingan politik, persoalan apapun sebagai manusia biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh anggota DPRD dan pimpinan, dan pada seluruh masyarakat Suria yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Suria selama 5 tahun dari 2013 sampai dengan 2018. Secara pribadi dan atas nama keluarga, tidak ada yang bisa saya sampaikan selain ucapan terima kasih
sebagai manusia biasa, tentu saya berharap dibuka pintu maaf dan didoakan mudah-mudahan secara pribadi dan keluarga saya diberikan kesehatan dan kemampuan terus untuk memberikan kontribusi kepada umat yang kita cintai ini. Dan secara pribadi juga tentu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai ASN dan pimpinan SKP ini, Pak Sekda, Forum Koordinasi Pemerintah, kawan-kawan media, dan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasama yang selama ini bisa diberikan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, mewujudkan Kabupaten Seruyan yang menjadi wadah kita, menjadi tumpuan harapan kita untuk bisa hidup layak lebih baik lagi ke depan. Atas nama pribadi juga, sekaligus hari ini di depan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saya menyampaikan selamat kepada Pak Iraidir Bu Biswati yang sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat Seruyan melalui pilkada yang damai 27 Juni yang lalu. Mudah-mudahan kepemimpinan berikutnya jauh lebih bagus dari apa yang bisa saya persembahkan selama 2013-2018. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan selama penyampaian ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Bupati Seruyan telah menyampaikan pidato kepada Bupati tentang LKPD. Tapi juga kita hanya sama saja Seruyan dan juga kita maaf kalau ada yang sama di mata saja menjabat. Selanjutnya penyerahan dokumen LKPD oleh Bupati Seruyan kepada Bupati DPD. LKPJ yang kita bacakan resumenya dan sebagai pertanggungjawaban. Izin Pak, saya lihat sini Pak. Ya. Hadirin Paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penyerahan dokumen LKPJ oleh Bupati Seruyan kepada Ketua DPD Kabupaten Seruyan. Sebagai pelengkap dan penyempurna kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT, Maha Yang Maha Esa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili Ibu Syahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Tuhan Yang
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, dengan berkat kudrat iradat-Mu dalam rangka rapat paripurna di BT Kabupaten Suriname. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pemilik arsy yang agung, yang berkuasa atas kami mohon pertolongan. Pada kesempatan ini ya Allah, ya Tuhan kami telah hadir menyaksikan dan melaksanakan 18 dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Suriname. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan pada acara yang dilaksanakan ini, sangat mempunyai arti dan makna bagi kami, terutama dalam terwujudnya segala tugas yang diamanatkan kepada kami sebagai anggota DPR. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah makhluk yang menjadi lemah, yang mengharapkan